Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabur entok tetep kenceng tanda sewot wis kesuwen. Paham pokoknya mah. Daun salam dibawa si madun. Sing beli jawab salam balik ke wudun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang senantiasa kita semua senantiasa pohonkan kepada Allah akan panjangnya umur demi berkahnya ilmu. Panjenenganipun Abah Kiai Haji Masyhuri Bedowi MA, kalau bapak ibu mau belajar tawadhu, belajar ke beliau. Orangnya sepuh, ilmunya tinggi, banyak melahirkan ulama-ulama, akeh lahirakan santri-santri dadi kiai, tapi tetap tawadhu. Beliau orangnya. Tapi punten kin ma tawadune tawadhu Arab. Sebab tawadhu kiai Habib, tawadhu di Indonesia tuh ada tawadhu pakai bahasa Arab, ada tawadhu bahasa Sunda. Naon eta bedana? Ari bahasa Sunda tawadhu sareng ti Arab tawadhu. Ari tawadhu Arab mah andap asor, najan pinter beli sombong. Baka tawadhune wong Sunda tara mawa duit. Alias kere dengkle, bahasa Indiane mere gehese. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang kita pohonkan kepada Allah, semoga berkah ilmunya, amin, berkah umurnya, dzurriyyah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dr. Habib Syekhan Sahab hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan wasilah beliau hadir di majelis ini menjadi makin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga di tengah kita Habib Musa, putra beliau. Kita doakan beliau juga, putra dari Habib Syekhan. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan ilmunya, Allah tambahkan istrinya. Beb, udah punya berapa? Baru satu, masih ada 3 lagi jatah. Kewang Dermayu bakal pengen luru laki sing model mengkenen, lumayan kanggo memperbagus keturunan. Iya, saya ditanya, Ustadz, ini Islam diskriminatif. Kenapa Islam diskriminatif? Sebab kiai boleh nikah lebih dari 1, sebab Habib nikah boleh lebih dari 1. Kenapa kami orang biasa bermasalah untuk nikah lebih dari 1? Terjawab ning kita. Sira pengen duera bibira. Ya kira-kira pada karo kiai kah? Rongokakan. Kiai punya istri lebih dari 1, kiai punya ilmunya tinggi, lumayan keturunannya, najan beli ganteng-ganteng tapi pinter-pinter. Habib nikah lebih dari 1, Allah delengan wajahnya aja Masya Allah. Lamun kita wadon tak temen yakin ganteng tenan Masya Allah. Habib nikah lebih dari 1, ini dalam rangka perbaikan keturunan. Wong eretan pengen duwe rapi lebih sing siji, Allah ganteng beli gagah ora, wis ireng cilik petekel blending keriting, ora duwe duit ngentutan urip pisan. Tolong deh, jangan mewariskan generasi yang menimbulkan masalah buat generasi berikutnya. Ustadz, bukankah orang kecil juga ada manfaatnya? Iya, tapi tidak terlalu banyak manfaatnya. Manfaat yang paling bisa dirasakan orang kecil, engkau bakal kiamat langit ambruk, lumayan paling kari matine. Sing dur-dur dingin. Hadir di tengah-tengah kita sahabat saya, guru saya, Kang Hatta, ini tetangga saya. Beliau selamat sekarang berada posisinya jadi camat di Kandang Haur. Beliau alumni pesantren, lamun pacamate alumni santri, pesantren tidak terperhatikan, itu namanya santri murtad.
Ya kari milih Pak, pengen murtad tapi tetap taslim. Ya, beliau putra-putranya beserta ibu Inada Bu Camat, anak-anaknya kebetulan dititipkan sekolahnya di istri saya. Mudirul Ma'had, sahabat saya, guru saya Kang Muhammad Fatih, yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam meneruskan perjuangan ayahandanya tercinta, sehingga pesantren ini akan melahirkan generasi-generasi Qur'ani, generasi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, gelisan be ya. Mohon maaf Bib, saya kebetulan di pesantren lagi ada kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani juga jam sambangan. Hari ini mau ada tamu dari Cirebon arep ngelamar ngaji. Dadi lamun kita telat jam 1 durung tekang rumah, kakap hilang. Di sini dapat hiu, di sana dapat kakap. Pokoknya dinakin is the best. Beb, mohon izin saya berdiri Beb. Bukan apa-apa, karena saya kalau tidak berdiri takut belum tampak laki-laki. Saya minta izin berdiri di sini di hadapan sang perempuan. Saya takut kiai ku jadi bisa ngadeg ya. Ya boleh nak boleh. Masa kiai jadi bisa ngadeg aja ngeceh. Saya berdirinya di depan perempuan dalam rangka apa? Itba'an, melu nalikane Kanjeng Nabi Adam nanya kepada Siti Hawa. Nanya kepada Siti Hawa, "Mahadhihi?" Lalu dijawab oleh Siti Hawa, "Ana khalqan min khalqillah." Lalu Nabi Adam bertanya, "Liman khuluqti?" Nok Hawa sing ayu denok demplon montok bahedor. Wih, Hawa, lamun sampean ngerti, Hawa lebih cantik daripada Syahrini. Urus Syahrini. Siapa itu? Artis tercantik di Indonesia, didaulat di kalangan artis adalah Syahrini. Ayu Ting Ting tewas. Bella Safira kalah. Ayu Ting Ting kalah, Bella Safira kalah. Artis tercantik adalah Syahrini. Kenapa? Karena hanya Syahrini yang maju cantik, mundur cantik. Maju cantik, mundur cantik, cantik. Syahrini. Artis sejene majune cantik, mundure ngempol. Mundure cantik, majune medeni. Ya. Ketika Siti Hawa ditanya oleh Nabi Adam, "Liman khuluqti?" Kanggo sapa sira digawe, kanggo sapa sira diciptakan? Lalu Siti Hawa menjawab, "Khalaqtulak." Isun digawe, saya diciptakan, saya diadakan oleh Allah untukmu. Nabi Adam balik bertanya, "Kanggo kita?" "Iya." "Buat saya Adam?" "Ya iyalah." "Masa iya?" Ini Siti Hawa yang ngalinin kene. Makanya saya pindah ke sini Beb, mohon maaf demi fungsi laki-laki harus siap untuk perempuan. Ngeten. Ilmu-ilmu sudah kita dapatkan dari guru-guru kita khusus, dari Habib Syahan. Tadi kita sudah dapat banyak ilmu. Ada dua hal yang ingin saya tandaskan kembali. Paling tidak di maulid ini kita tiru keteladanan Nabi. Tadi beliau ajarkan Kanjeng Nabi dawam wudu. Dikasih siap beli dawam wudu. Santri siap tidak dawam wudu? Nabi dawam wudu, sira dawam wuda. Bocah santri entah sadus andukan wae ngerantal. Ucul pisan. Allah. Untung Gusti Allah gawe manuk istimewa, diberinya 2 telur tak bergeser kemana. Kalau tidak itu Allah sempurnakan, kau lepas itu handuknya, lari dari kamar mandi menuju kamarmu, burunglah terbangmu. Terbanglah burungmu. Ayo dong ikut kata Habib, belajarlah dawam wudu. Nabi mengajarkan dawam wudu karena orang dawam wudu ketika nanti Allah panggilkan umurnya, bukan hanya malaikat Israel, bukan Israel yang mencabut nyawanya, tapi malaikat Jibril alaihis. Ini malaikat Jibril Bu, kalau udah urusan dengan maulid Nabi, kalau udah urusan dengan orang baca salawat, malaikat Jibril bilang, siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan gandeng tangan orang itu melintasi titian siratal mustaqim sampai masuk surga Allah subhanahu. Bu,
ditarik ning malaikat Jibril. Kecepatannya Allah, yang namanya malaikat kecepatannya itu, mohon maaf, kecepatan malaikat itu 50 kali kecepatan cahaya. Cepet melayune, sampean sing tukang maca solawat digandeng tangan ning malaikat Jibril, langsung dibawa larinya melewati titian siratal mustaqim. Gue mau kasih contoh Allah, ini lari cepat. Masa malaikat larinya cepat? Lempel, ya lucu ha? Itu Jibril, malaikat Israfil, sang peniup kakala, peniup sang kakala nggak mau kalah. Apa kata malaikat Israfil? Buat umat kanjeng Nabi, buat umat Rasulullah yang bersalawat kepada Rasulullah, saya tidak akan angkat kepala saya untuk bersujud kepada Allah sebelum orang-orang yang bersalawat diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat ya. Enggak kalah ini malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail, wah, masa itu dua malaikat kasih penghargaan, kasih reward kepada orang yang baca salawat, saya tidak. Apa kata malaikat Ijrail? Malaikat Ijrail bilang, untuk orang umat kanjeng Nabi yang membaca salawat kepada kanjeng Nabi, saya tidak akan cabut rohnya kecuali dengan penuh kehati-hatian. Amin. Alhamdulillah. Rika, sampean lawan weruh malaikat nyabut roh manusia itu sakit. Dalam satu keterangan dalam kitab Nurratun Nasihin bahkan dijelaskan nanti ketika semuanya sudah hingga tinggal malaikat Ijrail saja dan dia harus mencabut rohnya sendiri. Mohon maaf, malaikat Ijrail sempat bilang, andaikan saya tahu betapa sakitnya roh ini keluar dari dalam diriku, saya akan hati-hati cabut roh umat manusia. Sayangnya dikane wis cari-cari bisa bahasa Inggris. Oh benar, sombong. Ditanya sama Habib, bisa bahasa Inggris? Bisa. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, ditanya sama Habib, bisa bahasa Inggris? Yes, I can. Itu jawabnya. Bisa bahasa Inggris? Bisa, berarti belum bisa. Iya. Mohon maaf, Rasulullah itu tawadhu. Ya saya Habib, mohon maaf Kiai, saya belajar bahasa Inggris SMP, SMA, S1, S2 hingga hari ini yang melekat cuma 3. 1, yes. 2, no. Yang ketiga, I love you. Mungkin bahaya sih nempel bib Allah. Ya kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu roh-roh umat manusia akan dicabut dengan pelan-pelan. Oleh siapa? Oleh malaikat yang dinyatakan dan menyatakan dirinya la ya'sunallah. Dalam Al-Quran dijelaskan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang dititahkan Allah. Sementara persoalan ruh keluar dari nyawa yang kita, dari fisik yang kita kenal dengan syakaratul maut, Quran mengatakan waja'at syakaratul maut bil haqq. Itu pasti datangnya, tapi jangan khawatir. Yang hari ini memperingati Maulid Nabi, tadi sudah bersolawat bersama, bersanjung bersama kepada kanjeng Nabi. Mudah-mudahan nanti pada saat kita nanti menghadap Allah, rohnya dicabut pelan-pelan oleh malaikat Ijrail. Amin mah gampang. Solawatan kalau beli. Solawatan itu bagus. Pokoknya bagus, diapakan pun caranya dilakukan. Lagu Sunda bagus. Apunten beb, hari di dia mah Sunda kabeh. Ngan hari Sunda parian mah eta dak ka mana dak ka dieu. Rek ka mana rek ka ditu. Jadi ngomong Sunda ku dakrek bae. Manggil suami. Eta panotok aing bade ka mana cenah euy. Hilang, mentang-mentang laki nya tukang notok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahi sultan daimatan bidawa mimulkin lain eslilin ma
diganti solawatan. Boleh. Sing senengnya lagu India, ganti lagu Indianya dengan solawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli. Lagu apa? Mara-mara yang di kamar nontonnya drakor bae. Terus bae artisnya Jeno, Jemin. Lu mesti belum pernah ketemu sama dia. Saya Beb, mohon maaf, alhamdulillah meskipun tinggal saya di desa, baru statusnya Ustadz, hanya pesantren kecil-kecilan, tapi alhamdulillah saya sudah 3 kali sama Jeno. Iya, dekat saya duduk dengan beliau, sedekat-dekatnya, berhadapan. Andaikan harus aku peluk, aku bisa memeluknya. Jeno ning TV, kita dengan depannya. Ngapunten. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ganti, mau pakai perahu layar boleh. Ya Nabi salam salam alaik, ya Rasul salam salamun alaik. Wis pokoknya lagu apa diangkat, diisi dengan solawat. Solawat tetap bagus. Nggih mboten? Setuju? Ada yang kosing kene balik ning omah basuh piring bari solawatan. Ya Nabi, bakal sing tua-tua beriman, sing tua suaranya belenak biasa be. Ya Nabi salam alaika, saja sing lagu-laguan ongkon adan be pegot-pegot di kemah. Oh dan subuh dah lo kalau ke wah sing enak adane wah. Ayalah salam Allahu Akbar. Cih nyasar. Kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saya ingin ajak sampaikan kembali, tandaskan, tapi Habib mengulang dan berulang kembali mengingatkan kepada kita dalam perspektif kajian ilmu alat, dalam kajian perspektif ilmu linguistik, ketika sesuatu diulang-ulang maka itu menjadi penting. Apa kata Habib? Jangan bercerai-berai, aja tukaran. Kurung wa. Lihat baginda Rasulullah, apa kanjeng Nabi tidak dihina? Dihina. Apa kanjeng Nabi tidak dicaci? Dicaci. Dalam kitab Bibak dijelaskan, in udiya ya'fu wa la yu'aqibu wa in khusima yasmut wa la yujawibu. Kanjeng Nabi, sekelas Nabi, wong sing ati-ati bae masih dihina, apa maning? Lah konon tuh diwongkon dikaji aja dihina. Tapi jangan khawatir Bu, hinaan yang datang dari manusia ini paling hanya berlaku untuk orang di tempat itu. Ibu dihinakan di desa ibu karena ibu berbuat baik, lalu ada yang melecehkan. Mohon maaf, karena tidak selalu orang yang berbuat jahat, orang berbuat baik juga berpotensi dihinakan orang. Benar nggak Dek? Anak santri adan ngomong sama teman-temannya, mana siapa yang paling cantik? Yang mana? Itu si Demplon. Oh itu anak Jakarta, namanya Jamilah. Ngomong-ngomong masih sendiri apa udah punya? Nggak tahu lah. Akhirnya karena dia punya kemampuan adan, begitu ada Jamilah dia langsung ambil tuh mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata temennya? Aduh, saking pengen dirongokakan Jamilah. Ayo, adan bagus apa enggak? Bagus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa di antara umat manusia yang suaranya tidak lebih baik kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah. Bahkan ngapunten di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, saya ketemukan kalau ada orang yang suaranya digunakan di jalan Allah, Allah lebih senang dibandingkan dengan seorang biduan yang menyanyi suaranya mampu memukau, lalu kemudian majikannya senang atas lagu biduannya. Allah lebih senang suara orang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu. Ibu, kalau mau ikut Nabi, tidaklah lisan kita berucap, tidaklah sikap kita berbuat kecuali mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Balik maning. Jadi kembali lagi, kanjeng Nabi mengajak kita
Apa diceritakan tentang kehebatan Rasulullah di antaranya? Karena banyak, makanya kitab-kitab yang mencatat sejarah Nabi sangat banyak. Ada Maulid Berjanji. Nggih. Anak-anak suka baca Maulid Berjanji. Kalau berjanji menceritakan kanjeng Nabi lebih mengarah kepada nasabnya. Ada lagi Sintud Durar menceritakan tentang sejarah Rasulullah dari sisi kerinduan kepada kanjeng Nabi. Macam-macam. Makanya di berjanji ketika menyebut silsilah Nabi, ketika menyebut nasab Nabi, disela dengan kalimat hafizal ilah hafizal karamatan din aba'ahu ahul amjada thaunan. Betapa Rasulullah terjaganya silsilahnya. Dari apa? Dari sifah, dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dari perzinaan diceritakan lebih dulu, baru menceritakan tentang nasab-nasab Rasulullah. Oke, balik lagi. Kanjeng Nabi dihina, kanjeng Nabi dieceh. Maka kalau kanjeng Nabi saja, lamun kanjeng Nabi bae dieceh, apa maning kita? Gimana? Kanjeng Nabi Bu, kalau ngomong hati-hati betul. Gak pernah Rasulullah 10 tahun sahabat Anas bin Malik bersama Rasulullah jadi pembantu Rasulullah, mendengar Rasulullah menghina orang, mencaci maki pembantu, beli ilok, barang dika. Kita kenal sampean telung dina cemera metu, koplok metu, rainira metu, malah ngundang lakine denggol. Ndi cokana denggol kah? Ya ndak dilakine kakak anak pasti jadi semblep. Bu, jangan dah. Saya nggak bisa bayangin kalau suaminya denggol, rabine semblep, anaknya kayak ngapa? Ini kan merusak keturunan. Allah, kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi jangan khawatir, dihinakan manusia oleh manusia, dihinakannya kiai oleh manusia, dihinakannya ustadz oleh manusia, dihinakannya santri oleh manusia, dihinakannya kita ibu oleh manusia. Jangan khawatir, manusia mengangkat derajat manusia hanya bersifat lokal, manusia menghinakan manusia hanya bersifat lokal. Tapi takutlah kita kalau dihinakan Allah subhanahu, senenglah kita kalau dibanggakan Allah subhanahu. Bu, bakat Gusti Allah sing ngangkat punten sedelat wae ga se-Indonesia kenal kabeh. Contohnya Parel, weruh Parel kayak cacile Parel. Allah pengen Parel terkenal, cuma nyanyi wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke. Presiden ngundang. Kenapa? Allah yang angkat, hanya seorang pengamen. Ketika Allah ingin angkat, dibawanya dia ke istana. Siapa yang mengangkat? Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kenal Bribtu Norman? Bribtu Norman? Bribtu Norman, Allah pengen bikin dia terkenal, hanya nyanyi lagu India. Canya 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 canya. Itu Norman terkenal se-Indonesia. Ini kalau Allah yang angkat lagu, nggak perlu panjangnya lagu. Kalau Allah pengen angkat lagu terkenal di dunia, meskipun baitnya, syairnya pendek, hanya ngulang itu saja, tapi bisa terkenal di dunia. Ini contohnya ajojing Allah Allah ajojing, ajojing Allah Allah ajojing, ajojing Allah Allah ajojing, ajojing Allah Allah ajojing. Ya mung semono-semono nih. Tapi itu di barat, itu di negara Pasis sana, ajojing terkenal sampai wong barat ajojing Allah Allah ajojing. Anak kecil hingga yang tua apal. Ini kalau Allah yang angkat, cukuplah Rasulullah menjadi contoh buat kita semua. Makanya Quran bilang tidak mengedepankan sisi kehebatan Nabi dari sisi kecerdasan. Yang diangkat dari Nabi adalah percontohan.
Artinya apa? Penting bagi umat Rasulullah mengajak umat Kanjeng Nabi mengikuti ajaran Nabi. Berikan contoh, dadi contoh, dadi punten Bu, omongan tidak cepat mengajak orang ikut, ilmu belum tentu mengajak orang ngikut. Kadang-kadang ilmunya tinggi tapi tidak berbanding lurus dengan amaliyahnya. Benar? Ayo bakasing korupsi ini gede-gede, wong pinter ta wong goblok? Wong pinter, wong goblok mah punten beli niat ngece ya. Tukang beca kah? Korupsi nih setitik. Mendek pasar, pira mang beca pasar kok? Itulah sewu, cari tukang beca, cari ibu nek, malah sewu bese, malah sewu, 16.000 lah. Ya wis, borongan ya, iya. Begitu numpak, keteol, si ibu bayare 15.000. Jare tukang beca, yuk mohon maaf perjanjian kita 16.000. Mang kita iya setuju 16.000, tapi kan borongan. Artinya apa? Bakal diborong berarti kita bae sing numpak beca. Karena ngapa dikana melu numpak? Maka saya kurangi 1.000. Akhirnya kata tukang beca, jangan begitulah Bu, kasihan ke saya, ini nebeng lari sih. Begitu dia ngomong lari sih, ya wisnya laka sewane dupai 20.000. Begitu dupai 20.000, jare tukang beca, yuk langka susu ke. Ya mana mang nguruping warung, ya wis mangkat mang warung. Begitu tukang warung embung ngomongnya apa? Dia dagangan apa sih yuk? Dagang kopi, dagang, oh ya wis balik maning kan? Orang ngurupi duit ora, balik maning, yuk laka di kayu jeung ngurupane sing bener sih mang, iya ya wis kemang los bae. Lumayan korupsi oli 4.000 wis seneng. Tapi orang-orang yang ilmunya tinggi tidak berbanding lurus dengan amaliyahnya, ini kadang-kadang bahayanya pun lebih besar. Kembali jamaah yang dimuliakan Allah, maulana Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, contoh yang diangkat, contoh yang up oleh Allah untuk jadi pelajaran buat kita. Ayo jadi contoh akhlak Rasul di rumah kita. Kenapa? Contoh lebih cepat Bu. Punten meluan pula ya, yuk tangannya diangkat, sing tangannya diangkat, bapak-bapak, adik-adik yang tangannya diangkat, insya Allah tidak kena stroke seumur hidupnya. Terus ya Allah, wahai Rasulullah yang hadir di majelis mulia ini, yang hari ini nurut sama Habib, nurut sama Kiai, nurut sama ulama, semoga diselamatkan dari penyakit stroke selamanya. Wis mudun. Kenapa dika tangannya kon diangkat, kamber batu dika weru mambu keleke dika. Mboten. Saya lagi cerita contoh. Kanjeng Nabi didatangkan banyak memberi contoh. Makanya ada tafsir Al-Amtilah. Oke, balik maning. Bu, bareng-bareng. Kian bahasa Indonesia apa? Jidat, batuk ngomong. Bahasa Indonesia. Batuk mah Jawa. Jidat, ini PP, ini sekali lagi saya seling. Dagu, pipi, hidung, mulut, jidat. Yuk tangannya angkat, letakkan tangan kanan di dagu, mudun. Wong eretan ngeling ya, dagu tuh ini apa ini? Kenapa sampai naruh yang kene? Saya ngomong dagu 9 kali, lakasing nurut ongkong kowe. Di dagu meneng bae. Barang tak gentak di dagu ngali menek, tak gentak maning di dagu balik maning. Oh, ngomong 9 kali belum tentu diturut, tapi saya 1 kali tempelkan tangan saya di sini, ibu-ibu langsung pada ngikut. Bener? Rika naruh tangan ini kene sebab ndeleng reang naruh ini kene ora. Bener? Maka ibu, untuk mensosialisasikan akhlak-akhlak Rasulullah dalam hal bagaimana Rasulullah bicara, dalam hal bagaimana Allah memperlakukan keluarganya, dalam hal bagaimana Rasulullah memperlakukan pembantunya dan seterusnya, berikan contoh langsung. Wes gelisan baik. Kanjeng Nabi diceritakan yang mau saya angkat, in udiya ya'fu wa la yu'akibu. Najan Kanjeng Nabi disakiti tapi Kanjeng Nabi tidak dendam.
Mohon maaf santri, kenapa tadi Habib bilang di sini ada silatnya? Dijawab tadi ada boxer. Bukan apa-apa adik-adik, Islam pantang membuat keonaran, Islam pantang membuat keributan, Islam pantang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tapi Islam tidak lari dari sebuah pertempuran. Santri harus siapkan diri. Kenapa? Karena di luaran sana kejahatan tidak pernah memandang siapa calon korbannya. Makanya mohon maaf Bib, santri-santri saya melihat keadaan seperti ini, tak payah ilmu jadukan. Ayo santri, begitu garapan lurus, baiat, siap jadi pelindung agama Allah, siap jadi pelindung ulama, siap jadi pecinta Rasulullah, siap. Saya baiat, saya minumi, langsung met pistol, tak tembaki, met golok, goroki. Awas, ingat janjimu, jangan ada dusta di antara. Kembali, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, Kanjeng Nabi aja Kanjeng Nabi disakiti kok, tapi mengajarkan kepada kita jangan dendam. Wa in udiya ya'fu la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawibu. Ketika Rasulullah dihinakan, Kanjeng Nabi saja dihinakan, dicaci maki, tapi Kanjeng Nabi tidak menjawab. Biarkan, selagi tidak membahayakan agama Allah, selagi tidak membahayakan dakwahku, selagi tidak membahayakan nyawa manusia, maka oleh Rasulullah dibiarkan. Oleh Kanjeng Nabi tidak dijawab cicing wae cicing. Dari bakal dia cening laki, dia cening wong wadon, meneng kun mau kodong-kodong berhenti. Kenapa sih jadi kan orang-orang ujar kita? Betul kita dewek sih mangkat terus pegel kita kangelan kita teklok kita urusannya apa sih bari kang rongok kan ya kang ya kita kawin bari di karo 12 tahun durung ndak muni kita pegel di pejati kang pirang barak kana kang kaya batur makan kang lara di bang dokter pegel di pejati njaluk duit njaluk anting di mana tidak dihina, tidak diece, ditakoni sekecap jawabnya rong plastik kebek. Masya Allah ya. Kalau mau ikut Rasulullah, maka harus pandai-pandai tahan diri, jangan mudah emosi. Ngapunten Bu, ini dalam kehidupan manusia ada suka, ada benci, benar? Ada cinta, ada benci, benar? Barang rumusnya angger baka wong seneng beli kurang pengalem, wong sengit beli kurang. Makanya kita diajarkan untuk cinta Rasulullah. Kenapa? Kalau sudah cinta dasarnya, kalau sudah cinta modalnya, apapun menjadi indah karenanya. Benar? Adik-adik cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Sesekali kalau malam Rasulullah salat sendirian, salatnya lama. Salatnya lama, rukunnya suwe, sujudnya lawas. Sekian kalau adik-adik santri diimami oleh Kang Fatih. Kang Fatih begitu ngimami baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi ajak kakek padu patang pudu sangabay. Kira-kira makmume tahan apa dongol maning dongol? Mohon maaf, saya pernah ngimamin di lapas pesantren, diimamin oleh kakak saya. Kakak saya kalau ngimamin lama, baca suratnya yang panjang-panjang, sambihan isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kakangnya kula sing ngimami itu makmum, saya perhatikan, saya selesai ngimami di lapas, saya perhatikan makmum saya dari belakang yang biasanya kalau saya yang ngimami agak cepat, kakak saya agak lambat, saya perhatikan ada makmum sholat imamnya lama, sikilen jeglek. Suwe teman, masih mending beli ngerasani kiai mah kun gue kiai ku apal beli silabas temen ndeladak rika mah kiai ji apal beli apal mah ganti kulhu. Iya, kadang-kadang imam rokoknya lama, kadang-kadang imam sujud suwe, ini makmumnya nyalip. Begitu imam lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, makmum yang dongol maning dongol. Ai durung ambles dongol, ai durung ambles maning pasange makmum sini ngiringane lamun dongol maning tak gecek ndas sira. Iya bae waya rakaat keloro, begitu makmum dengel didorong das meneng. Akhirnya yang sebelahnya bilang sembayang aja guyonan, batal sirah.
Dia kalau ning batur sing lagi sujud aja guyonan batal sira batal. Batal boleh? Batal. Wong papat ning pinggir tembok wis telu sing batal. Kari siji sembayang cengkelat beli ngomong-ngomong waya tahiyat sing telu pada meneng dewek tahiyat baring gelendeng arane sing beli batal kita dewek. Batal maning boleh Pak. Nah ini. Jadi kalau nggak ikut Rasulullah ini banyak mafsadatnya. Yuk ikut Rasulullah. Kanjeng Nabi kembali lagi pernah dihinakan, pernah dicaci maki, tapi baginda Rasulullah mengajak kita untuk belajar mengendalikan diri. Apalagi cuman sekedar lisan, apalagi cuman sekedar ucapan, belajarlah kendalikan diri. Kata kiai zaman dulu ada lagunya gini. Wong lanang, wong wadon jaga cangkem aja rewel. Kurungo? Aja apa aja? Bakal dika rewel, laki pada belis mati dika. Baru beli wong lanang pada mati dingin. Ya gara-gara jangan rewel. Iya kata ding klambi ana lipstick. Masya Allah, tuku CCTV papat. Yang lakine tukang ojek, ya ana lipstick wajar. Kagok ngerem cangkem jedug. Tukang ojek dicurigai kan. Sampai lakine keder. CCTV. Tadi kana turu ngungsep. Kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jangan rewel ya. Wong wadon jaga cangkem aja rewel, wong lanang jaga cangkem aja bawel. Sebab rewel ora pejabat, ora wong gembel. Sapa rewel batu rewewe. Duduk kita ya sih ngomong ya. Rika lo Rika. Ayo Rasulullah mengajak kita mengendalikan diri. Ajarannya dibawa ke dalam salat. Salat menjadi inti dari semua ajaran. Wong sembayang oli beli ngomong. Oli beli? Belum oli. Jadi dia sembayang makin Manan? Ya orang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong boleh? Tadi oleh tak boleh? Oleh. Paingan anak bocah santri diundang Kang Fatih. Ujang. Utuk. Oleh boleh? Lagi sembayang, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujang. Utuk. Oleh boleh? Dadi wong sembayang ngomong oleh tak boleh? Keder ngomong oli salah, ngomong belodi. Biar ustadznya yang bingung, tinggal jawab yang sini bilang boleh, yang sini bilang tidak boleh. Enak imbang beli. Boleh bicara kapan? Kalau dalam hal yang dibenarkan. Tidak boleh bicara walau biharfin wahidin, meskipun hanya satu huruf, kalau omongan itu tidak memberikan manfaat dan tidak keterkaitan. Inilah yang diajarkan dalam sejarah Rasulullah. Kanjeng Nabi meskipun dihinakan, kanjeng Nabi meskipun dicaci, tapi mengajarkan kepada kita umat untuk tetap kendalikan diri. Ngapunten, kenapa ini penting saya sampaikan? Supaya aja tukar. Sebab tukaran kok enak tak enak. Tadi kata Habib, jangan bercerai-berai, kita harus bersatu. Karena Rasulullah membawa satu lewa, karena Rasulullah membawa satu bendera, bertuliskan La ilaha illallah. Apa itu? Kalimat persatuan. Ngajak bersatu. Al-amru anisyai nahyun andiddihi. Kata ahli usul fikih, mengajak kepada sesuatu, menolak kebalikannya. Maka kongkon bersatu berarti aja tukar. Kenapa ini penting saya sampaikan? Sebentar lagi kita akan bertemu tahun pesta di mana umat Islam saling berlomba, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mungkin partainya tidak sama, mungkin calonnya bisa berbeda, tapi saya nitip pesan aja tukar. Enak tak belenak uang tukaran? Belenak. Uang tukaran belenak. Mohon maaf, Bib, saya pernah tuh ribut dengan istri saya gara-gara anak di pesantren. Mama, kalau kakaknya nggak pulang, kakaknya loncat nih. Jam 10 malam anak saya telepon, pesantren di Pati, Jawa Tengah, Guyangan. Lalu di loudspeaker oleh istri saya. Lalu kemudian saya dengar tuh anak saya telepon. Lalu saya tidur, blak. Rabine kita
entas ngurungu telepon pun sampai jam setengah siji ketap ketip beli turu-turu akhirnya nyabet kula karo sorban tangi ya apa kurung beli semua Ong wadon akhirnya kata saya iya mah terus maunya apa yayu mana mobilnya siapa meneng baik duitnya anak beli cicing baik supirnya siapa ngejedog wae itulah perempuan kembali lagi akhirnya tukaran bu hanya gara-gara itu saja saya tidur bareng sama istri saya ketika tukaran gara-gara anak minta dijemput pulang dari pesantren ternyata saya merasakan tidak indah di sebuah kamar yang lux kamar kula ngapunten ngalahaken hotel panas dingin aduh saya panas dingin pernah kita kelalen tak geser ning panas durung tak pindah ning adem kulantas adus melayu matu rabi kula balik sekolah pengen nguyu melayu serantal wayat cewek langsung cekrak alhamdulillah oli panas mencelat boleh walewane mandinya panas dingin di kamar saya pakainya AC kasurnya saja Allah pak ndul jare wong dermayu arane sepiring bed ya spring bed nah sarah sitik maya maklum bae bu semuanya serba lux mohon maaf semua makanan tersedia di kamar saya laksana hotel tapi ketika saya dengan istri saya tukaran ada masalah gara-gara anak tadi aja beli percaya kamar enak waya turu lagi tukaran adep-adepan rai apa ngadu brutu arane padaya iya ngadu brutu siji madep ngalor siji madep ngidul iku beli suwe cecek nepluk teplak tengah-tengah kita kaget rabine kita nyelingup saya nyelingup belakangan begitu kita madep rabine kita harus madep bene cari rabine kita apa ora ini baru ribut dua orang ini baru ribut satu keluarga bagaimana kalau ribut antar partai bagaimana kalau ribut antar pendukung bagaimana kalau ribut antar agama bagaimana kalau ribut antar suku dan ras inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah maka Rasulullah melalui maulid Nabi ini saya ingatkan kembali akan sejarah Rasulullah mengajak kita in udya ya'fu wa la yu'aqibu in khusima yasmut wa la yujawibu mari kita kendalikan diri hinaan cacian selagi tidak merugikan agama Allah tidak membahayakan nyawa kita biarkan saja biarkan aja dilah baka wong tukaran belenak baka wong wawan enak tablik baka wong wawan enak inilah yang kita harapkan dengan kita enak maka kemudian ibadah jadi nyaman dengan negara ini damai dengan negara ini tentram dengan negara ini aman terkendali ibadah jadi enak sholawat jadi enak sholawatan tenang ibadah tenang baca Quran tenang jalan sorga mengangah buat kita semua alhamdulillah senang beli mancing surga lamun dika mancing surga senang jawab sing kompak senang tidak senang tidak semua senang di sini di sana di mana-mana la 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 mana tapi senang itu akan dapat kalau ada ketenangan maka Rasulullah sejarahnya diingatkan kita semua untuk sama-sama menciptakan ketenangan sebab dikanewi senang manjing surga senang ning dunia tenang senang sebab dikanewi senang selesailah ceramah saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh